selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi kepada Ibu Rida yang akan membawakan materi presentasi kita pagi ini yang berjudul Infeksi Chicken Anemia Virus. Dan selamat pagi juga kepada Bapak Ibu audiens dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Langsung saja kepada Ibu Rida untuk menyampaikan presentasi pagi ini, silakan Bu. Baik, terima kasih Mbak Friska. Selamat pagi Ibu Heni, Mbak Erna, dan Pak Gigi. Pada pagi hari ini, saya akan memulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan puji syukur atas nikmat sehat sehingga kita semua dapat bertemu dengan keadaan baik pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan presentasi. Adapun judul presentasi yang akan saya bawakan pagi ini adalah infeksi chicken anemia virus. Chicken anemia virus mempunyai peranan yang penting sebagai salah satu penyebab sejumlah penyakit multifaktorial yang menimbulkan sindrom hemoragik dan anemia aplastik. Infeksi CAP disebut juga avian infection anemia, hemorrhagic syndrome, anemia dermatitis syndrome, dan fluing disease. Etiologinya, CAP merupakan virus ukuran kecil yang tergolong DNA dengan diameter 19 sampai 24 nanometer. Virus tahan terhadap panas, etil ether, dan kloroform. CAP bersifat stabil pada pH 3 selama 3 jam. Namun virus tersebut menjadi inaktif pada temperatur 100 derajat Celcius selama 15 menit dan larutan 50% fenol selama 5 menit. Cara penularan, CAP bisa menular secara vertikal maupun horizontal. Meskipun virus tersebut dapat menular dengan cepat dari ayam yang satu ke ayam lainnya dalam satu blok, penularan secara vertikal melalui telur tetas merupakan cara penyebaran penyakit yang terpenting. Penularan secara vertikal pada infeksi alami dapat berlangsung selama 3-6 minggu. Namun pada infeksi buatan, penularan telur hanya selama 8-14 hari pasca infeksi pada induk ayam. Gejala klinik, gejala yang tersifat untuk infeksi CAP adalah anemia yang ditandai oleh adanya nilai hematokrit sebesar 6-27 mg/%. Nilai normal adalah 30-40 mg/%. Anemia biasanya mencapai puncak sekitar 14-16 hari pasca infeksi. Ayam yang terserang virus tersebut akan mengalami depresi dan terlihat pucat. Penurunan produksi pada ayam layer, gangguan pertumbuhan, dan mortalitas yang tinggi biasanya berhubungan dengan infeksi sekunder oleh bakteri ataupun virus. Diagnosis, untuk mendiagnosis CAP bisa dilakukan dengan PCR, isolasi dan identifikasi virus tersebut, ELISA, dan metode netralisasi virus. Diferensial diagnosa, penyakit-penyakit yang mirip dengan infeksi CAP adalah kumburo dan Marek disease, mikotoksikosis khususnya aflatoksikosis, titutoksikosis, eritroblastosis, dan osteopetriasis. Penanggulangan. Yang pertama, pengobatan yang spesifik pada ayam yang menderita penyakit ini tidak ada. Pemberian antibiotik hanya ditujukan untuk infeksi sekunder. Yang kedua, pengendalian dan pencegahan infeksi CAP paling dilakukan dengan praktek manajemen yang optimal, meliputi sanitasi, desinfeksi yang ketat, dan vaksinasi. Pada beberapa negara, vaksinasi CAP dilakukan pada ayam bibit dalam waktu 3-4 minggu sebelum periode bertelur, jadi sekitar umur 18 minggu. Untuk mencegah penularan virus ini secara vertikal dan mencegah kejadian penyakit tersebut pada anak ayam. Anak ayam yang mempunyai antibodi maternal yang tinggi biasanya tahan terhadap infeksi awal CAP. Kemudian produk PT Swadesi Chandra Sentosa yang bisa digunakan untuk membantu atau supporting pada kejadian CAP adalah metabolase dan aminolide. Demikian yang dapat disampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Friska. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Rida yang sudah menyampaikan materi presentasi pagi ini. Semoga menjadi ilmu yang baru buat Bapak Ibu di lapangan ya Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu masih ada yang penasaran dari materi yang disampaikan Bu Rida, boleh? Ada yang mau bertanya, silahkan.
Oh, selamat pagi, saya Prihatmi dari Bogor. Yang mau saya tanyakan ke Bu Rida, anemia ini, chicken anemia pada peternakan di langganan kita kayaknya masih kurang ini ya Bu, awam ya. Jadi apakah kalau untuk manusia biasanya orang anemia itu karena kekurangan gizi ya secara umum, bahasa umumnya. Bagaimana dengan di ayam sendiri? Tadi saya dengar ada anak ayam yang maternal antibodinya dari itu cenderung lebih kuat. Jadi apakah di Indonesia sendiri sudah ada vaksinnya atau di breeding sendiri sudah divaksin, Bu? Baik, terima kasih Dr. Prihani atas pertanyaannya. Jadi saya jawab dulu, kalau di Indonesia sudah ada karena memang vaksinnya juga sudah ada. Ada satu perusahaan yang cukup lama ya, dia sudah punya vaksin inaktif dan aktif dan sudah diprogram untuk per-in-stock di Indonesia. Jadi ayam breeding sudah mulai dilakukan program vaksinasi. Kemudian kejadian anemia ini karena adanya dia menyerangkan organ limfoid, jadi sistem pertahanan tubuh, jadi imunosupresif. Jadi intinya kalau untuk ayam dia itu masuk anemia ini di saat kondisi ayamnya lemah. Jadi kalau seandainya di breeding kan sudah dikasih vaksin, diharapkan anak ayam yang menetas setelah 14 hari dia akan mempunyai kekebalan terhadap CAP ini. Demikian, Dr. Prihatmi mungkin bisa membantu? Ya Bu, kalau tadi nama lainnya juga kayak anemia aplastik itu, apakah ada kelainan dari sel-sel darahnya juga? Iya betul, makanya kan penilaiannya hematokriknya itu rendah gitu loh. Jadi sumsum tulang, anemia aplastik itu adalah sumsum tulang tidak bisa membentuk sel darah merah secara sempurna. Jadi tidak ada kemampuan dari sumsum tulang itu untuk membentuk sel darah merah secara optimal. Jadi kelihatan ayam tuh pucat gitu. Kemudian kalau kita lakukan bedah bangkai atau nekropsi, di sumsum tulangnya itu terlihat kuning, harusnya dia kan merah gitu. Itu yang saya dapat dari literatur. Seperti yang kejadian di Hejo dulu ya Bu, yang kita bedah itu kan? Iya betul, itu yang kemarin menjadi diagnosanya keinginan untuk mengangkat CAP ini ke diskusi kita kali ini. Ya, terima kasih Bu Rida. Sama-sama Dr. Prihatmi. Terima kasih Bu Pri untuk pertanyaannya dan berjawab. Bapak Ibu yang lain masih ada yang ingin ditanyakan? Masih ada yang penasaran mungkin? Saya Bu. Ya boleh, silakan sedikit. Bu. Baik, terima kasih Bu Rida. Terima kasih Bu Pri atas tempatnya. Ini saya mau tanya Bu masalah produk dari Swadesi, metabolase dan aminolife. Apakah bisa mengcover, karena kan biasanya kalau penyakit anemia ini berarti dia kekurangan sel darah merah ya Bu ya. Apakah vitamin-vitamin kita ini bisa, karena biasanya kan harus yang mengandung ada Fe-nya ya, maksudnya zat besinya atau B12-nya gitu. Apakah vitamin-vitamin kita itu bisa mengcover? Mohon dijelaskan. Baik, langsung ya Mbak Priska ya. Boleh, silakan. Terima kasih Dr. Endang. Sebenarnya secara langsung memang benar kalau kebutuhan Fe itu, tapi kita kan ada aminolife. Aminolife itu mengandung vitamin A yang sangat tinggi untuk memperbanyak sel. Jadi kemampuan dari sel sumsum tulang yang tidak mampu untuk memproduksi sel darah merah ini bisa dibantu dengan vitamin A yang tinggi dari aminolife untuk memperbanyak sel, dan di samping itu dia bisa membantu pemenuhan dari eritrositnya atau sel darah merahnya. Kalau secara langsung mungkin benar Bu Endang, dulu juga kita punya ya produk kandungan vitamin Fe ya, produk ferrosulfat ya. Punya ya dulu ya, apa gitu judul. Ferrosulfat kalau nggak salah. Iya, dulu punya kita. Jadi langsung kalau ini kan dia harus
masuk dulu ke dalam sistem untuk memperbanyak sel, kemudian membantu sumsum tulang untuk memproduksi sel darah merahnya. Begitu mungkin Bu ya. Baik, terima kasih Bu Rida, sudah cukup jelas. Oke, terima kasih Bu Endah untuk pertanyaannya. Boleh saya persilahkan Ibu Rida untuk menyampaikan kesimpulan dari materi presentasi yang disampaikan hari ini. Baik, terima kasih. Mungkin semua sudah paham ya. Jadi pertanyaan tidak banyak. Akan saya simpulkan. Infeksi CAP merupakan anemia dan imunosupresi sementara pada anak ayam berusia 2-3 minggu tanpa adanya antibodi induk. Pada ayam dewasa, CAP dapat menyebabkan imunosupresi sementara dan kerugian ekonomi. Infeksi CAP dikendalikan melalui vaksinasi atau paparan alami pada peternak sebelum dimulai produksi telur. Demikian kesimpulannya. Terima kasih untuk Dr. Prihatmi dan Dr. Endang yang telah memberi masukan. Saya kembalikan ke Mbak Preska. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak kepada Ibu Rida yang sudah menyampaikan presentasi pagi ini. Semoga materi yang disampaikan mampu menjadi solusi untuk kondisi-kondisi di lapangan untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu audiens yang sudah bergabung. Sampai di sini saja dulu diskusi kita pagi ini. Sampai jumpa di diskusi kita berikutnya. Selamat pagi.